Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelompok 9. Di sini saya akan tutorial PL1 di modul 2. Di sini kita menggunakan dua software, yaitu software Excel dan POMQM. Di sini ada soal yang dimana Pak Budi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pekan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki tiga jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Budi ingin menyusun formulasi pekan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan sebagai berikut. Jadi untuk protein itu jumlah 9 kilogram, dan untuk dedak padinya itu 13, dan untuk bungkil kedelainya itu 44, dan untuk kebutuhan minimum perharinya itu 20. Dan untuk karbohidratnya itu untuk jagungnya itu 74 kilogram, dan untuk dedak padinya itu 66 kilogram, dan untuk bungkil kedelainya itu 22 kilogram. Untuk kebutuhan minimum perharinya itu 60, dan untuk nutrisi lemaknya itu untuk jagung yaitu 4 kilogram, untuk dedak padi itu 3 kilogram, dan untuk bungkil kedelainya itu 1 kilogram, dan untuk kebutuhan perharinya itu 5. Untuk seratnya itu untuk jagung yaitu 13 kilogram, dan untuk dedak padinya itu 18 kilogram, dan untuk bungkil kedelainya itu 33 kilogram, dan untuk kebutuhan minimum perharinya itu 15. Di sini pun ada pun harga per kilo dari masing-masing bahan pakan. Di sini ada tiga. Yang pertama itu jagung dengan harga 8.500, untuk dedak padinya itu dengan harga 4.000, dan untuk bungkil kedelainya itu dengan harga 8.000. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimum mungkin. Jadi kita akan mengerjakan menggunakan software Microsoft Excel dan POMQM. Jadi di sini yang pertama kita akan menggunakan software Microsoft Excel, yang dimana untuk mencari model matematikanya terlebih dahulu. Dan untuk model matematika bentuk umumnya, karena kita mencarinya minimum, jadi di sini Jmin. Dan di sini ada 8.500 Q1 ditambah 4.000 Q2 ditambah 8.000 Q3, yang dimana data ini diambil dari soal ini, harga bahan pakan. Dan untuk kendalanya itu ada 4. Dan yang pertama itu 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 lebih lebih besar sama dengan 20. Yang keduanya itu 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3 lebih besar sama dengan 60. Dan untuk yang ketiganya itu 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 5. Dan untuk yang keempatnya itu 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 lebih besar sama dengan 15. Dan terakhirnya itu x1, x2, x3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan untuk bentuk bakunya itu dengan Gemini-nya itu 8.500x1 ditambah 4.000x2 ditambah 8.000x3 kurang 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 ditambah ma1 ditambah ma2 ditambah ma3 ditambah ma4. Dan untuk kendalanya pun sama dengan F kendalanya, yaitu 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 20. Yang dimana jika Tandanya lebih besar sama dengan, maka kita mengurangi variabel surplus, yaitu dikurangi S1, dan menambahkan variabel artifisial atau buatan, yaitu R1. Di sini ada 74, X1 ditambah 66, X2 ditambah 22, X3 dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 0, 60. 4 X1 ditambah 3 X2 ditambah X3 dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 5. 13 X1 ditambah 18 X2 ditambah 33 X3 dikurangi S4 ditambah A4 sama dengan 15. Untuk kendalanya tuh X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Jadi di sini kita membuat tabelnya, di mana terlebih dahulu kita uh, dibuat diisi dulu, di mana ini yang CJ-nya itu dari Gemini-nya. Terus untuk BF-nya itu dari sel ininya, kendala akhir. Terus di sini ditulis untuk A1, A2, A3, dan A4. Itu dari sini. Ya, data
tersebut dari F kendala. Jadi kita masukin ke tabel. Sudah diisi, maka kita cari nilai positif yang terbesar. Lalu nanti kita blok ini sebagai kunci. Setelah itu, jika mencari sudah dikunci, kita lanjut untuk menentukan indeks. Yang dimana hasil indeks ini dari hasil 20 dibagi dengan kolom kunci pertama. Setelah sudah, dan selanjutnya pun seperti itu sama. Dan untuk solusi ini jumlah dari kolom pertama sampai kolom akhir. Kita jumlahkan dari sini sampai sini. Maka hasilnya itu 100M. Referensi satunya kita sama dengan 12 dikurangi kurang 2 kali. Kita pilih yang barisan pertama kolom kunci. Setelah itu dikali dengan di samping kolom kunci. Kita tutup, dibagi dengan D17. Setelah itu kita kunci bagian ini 3 kali. Untuk C17-nya itu 2 kali. Untuk D17-nya itu sekali. Kita tutup. Terus M. Nah, jika sudah, kita tarik ke samping. Sampai solusi. Nah, jika sudah, kita tarik ke bawah. Karena dari tabel sampel awalnya itu yang positif, indeks positif yang terkecil yaitu 15 X2. Jadi di sini kita kan diubah dulu ya X2 karena di sini sudah diubah. Jadi di sini kita hapus dulu. Setelah itu kita sama dengan, terus pilih C17 dibagi dengan kolom kunci, terus kita kunci lalu enter. Samping. Nah, jika sudah didapatkan, kita cari untuk indeksnya. Pertama kita pilih, kan kita minimum, jadi cari indeks yang atau JJ ini positif yang terbesar. Yang mana X1 terbut untuk kuncinya. Nah, jika sudah kita untuk buat kunci, kita baru untuk cari indeksnya. Yang dimana sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci awal. Itu kita enter. Terus ke bawahin. Nah, di sini sudah dapat indeksnya. Kita cari nilai yang positif yang terkecilnya. Ini yang terkecil, jadi itu kasih kunci juga. Kita beri warna.
Sebelum mencari indeks, untuk mencari JC-nya itu, misalkan 0,389 dikali M, lalu ditambah 26,33 dikali M, ditambah 1,833 dikali M, lalu ditambah 0,72 dikali 4.000. Maka hasilnya 27,8 M ditambah 288,9, dimana untuk 27,8 M ini penjumlahan dari A1 sampai dengan A3, dan untuk 88,9 ini dari hasil perkalian 4.000 dikali dengan 0,722. C dikurangi CJ, yang dimana 27,8 M dikurangi 5611,1. Dimana 5611,1 ini dari hasil penjumlahan dari JC, lalu kita kurangi dengan 8.8500. Maka di sini untuk hasil solusinya yaitu 17,5 itu dari penjumlahan. Ini solusinya. Untuk cara selanjutnya, iterasi 2, itu sama seperti sebelumnya. Kita lanjut aja untuk ketujuh. Yang dimana dari iterasi 6-nya, yang dikunci yaitu S1. Jadi di sini untuk X2-nya itu diganti dengan S1. Kita cari terlebih dahulu untuk S1-nya. Ketik sama dengan pilih yang X1. Terus kita bagi dengan kolom kunci. Baris kunci dibagi dengan kolom kunci. Setelah itu kita kunci satu kali. Sebentar. Kita tarik ke samping. Sampai solusi. Lanjut, kita untuk S4-nya. Kita klik sama dengan. Terus kita klik nilai lama. Dikurangi. Buka kurung 2 kali. Dengan kolom kunci. Yang pertama. Dikali. Dengan baris kunci. Lalu tertutup. Dibagi dengan elemen kunci. Tutup. Setelah itu kita kunci yang F74 itu kita kunci 3 kali. C75 itu 2 kali. Untuk F75 itu sekali. Itu kita enter. Jika sudah, kita tarik ke samping sampai solusi. Lanjut untuk yang S2-nya itu sama dengan nilai lama dikurangi buka kurung 2 kali dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci tertutup dibagi dengan elemen kunci tertutup. Yang F76 itu kita kunci 3 kali. Untuk C75 itu kita kunci 2 kali. 1, 2. Untuk F75 itu kita kunci sekali. Lalu kita enter. Kita tarik samping sampai solusi. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini untuk JC-nya itu perkalian dari tiap kolom dikali sama dengan CBI, terus dijumlahin tiap kolom. Misalnya 11 dikali dengan 0, lalu ditambah 8,33 dikali dengan 0, lalu ditambah 14 dikali dengan 0, ditambah 1,33 dikali 4.000. Maka hasilnya 5.003,3. 53. Lanjut di sini untuk indeksnya sama dengan klik solusi dibagi dengan 11. Enter. Terus sampai ke bawah. Nah, untuk nilai dari solusi akhirnya itu dari penjumlahan solusi. Jadi hasil solusi akhirnya itu 666,67. Cuma nilai JC kurang CJ kurang dari sama dengan 0, maka sudah optimal karena kita mencarinya minimum. Dan di sini memang sudah
kurang dari 0. Jadi ini udah optimal. Dengan solusinya itu 6666,67. Lanjut kita ke software selanjutnya yaitu POM-QM. Jadi yang linear programming, ketik. Untuk number of constraint-nya itu sesuai dari soalnya, dan kita tambah, karena sebenarnya ada matematikanya ada 4. Dan untuk number of variabelnya itu kita tambahin 1. Dan ini untuk kita ubah menjadi minim dipakai. Itu untuk constraint pertama yaitu protein. Yang kedua itu karbohidrat. Yang ketiga itu lemak. Terakhir itu serat. Selanjutnya itu ada jagung untuk sebagai X1-nya. X2-nya yaitu dedak padi. Yang X3-nya yaitu bung kali kedelai. Untuk minimum jagung yaitu 8.500. Untuk dedak padinya itu 4.000. Untuk bung kalinya itu 8.000. Untuk protein jagung yaitu 9. Dedak harinya itu 13. Untuk bung kalinya itu 44. Karbohidratnya untuk jagung itu 74. Untuk dedak padinya itu 66. Untuk bung kalinya itu 22. Untuk lemak jagungnya itu 4. Dedak padinya itu 3. Bung kalinya itu 1. Dan untuk serat dari jagung itu 13. Untuk dedak padi 18. Bung kali kedelainya itu 33. Di sini karena dari model matematikanya itu lebih besar sama dengan, jadi kita lebih besar sama dengan semua. Jadi di sini pun tandanya lebih besar sama dengan semua. Untuk HRAS, protein itu 20. Untuk karbohidratnya itu 60. Untuk lemaknya itu 5. Untuk seratnya itu 15. Nah, jika sudah, kita solve. Ini untuk penyelesaian dari POM-QM. Jadi di sini untuk solusi dari jagungnya itu 0, dan untuk dedak padinya itu 1,67, dan untuk bung kali kedelainya itu 0, dan untuk HRAS-nya itu rasio hasilnya itu 6,67, dengan dualnya itu proteinnya 0 dan karbohidratnya 0 dan lemaknya itu min 1333,33, untuk seratnya itu 0. Jadi untuk penyelesaian solusinya itu sama seperti yang software Excel, Microsoft Excel tadi. Mungkin itu saja dari tutorial dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.